berita hari ini penambahan fungsi baru KTP. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa akan ada penambahan fungsi NIK yang terdapat dalam KTP menjadi NPWP, yang merupakan salah satu bentuk reformasi perpajakan yang tertuang dalam rancangan undang-undang atau RUU, Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Menurutnya, Sri Mulyani menilai RUU HPP yang akan dibawa ke sidang paripurna ini akan menjadi pondasi baru dalam reformasi perpajakan, serta memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah. Pemirsa, pemerintah dan DPR sepakat meneruskan rancangan perubahan. Rancangan perubahan tersebut untuk disepakati menjadi undang-undang dalam sidang paripurna pekan depan. Sri Mulyani memaparkan, adanya rancangan reformasi pajak ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama internasional dan memperkenalkan ketentuan mengenai tarif pajak. Pertambahan nilai PPN, selain itu RUU pajak ini juga memberikan ruang yang sangat besar untuk ekonomi Indonesia bisa berkembang, terutama kegiatan usaha kecil dan menengah. Begitupun Sri Mulyani juga mengatakan bahwa rancangan tersebut memberi pemihakan kepada masyarakat kecil dan menengah. Sehingga seluruh jajaran Kementerian Keuangan harus bisa menunjukkannya kepada publik, dan beliau juga menambahkan bahwa apabila rencana ini telah disahkan oleh DPR, saya minta supaya pelaksanaan RUU HPP dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dan bermanfaat bagi Indonesia, ucap Sri Mulyani dalam acara pelantikan pejabat Kemenke atau Kementerian Keuangan di Jakarta pada Senin 4 Oktober 2021. Pemirsa, dengan adanya rancangan ini dikarenakan Indonesia banyak menghadapi dan melakukan banyak perubahan kebijakan semenjak adanya COVID-19, namun perubahan ini tidak hanya karena pandemi, melainkan karena adanya perkembangan teknologi digital, perubahan iklim, demografi, dan globalisasi. Untuk itu, Sri Mulyani meyakini RUU HPP bakal memberikan manfaat dalam membangun sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel untuk menjaga kepentingan Indonesia hari ini dan ke depannya. Melaporkan Abdul Lutfi. Berita selanjutnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jingga Sidiki yang sekarang menjadi pakar hukum tata negara mengusulkan agar hari pencoblosan pemilihan umum jatuh pada tanggal sama setiap 5 tahun sekali. Ia pun mendorong agar tanggal 17 April ditetapkan sebagai hari pencoblosan setiap 5 tahun sekali, sebagaimana tanggal pencoblosan pada pemilu 2019. Usulan tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi soal hari pencoblosan yang menurut dia perlu dibuat seragam setiap 5 tahun. Tetapi telah diputuskan berdasarkan hasil rapat sejumlah menteri dan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden di Istana Negara pada tanggal 15 Mei 2024. Keputusan ini diambil pada Senin 27 Juli 2021. Tidak hanya Presiden dan Wakil Presiden, tetapi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah mengusulkan pelaksanaan pemilihan Presiden Pilpres dan pemilihan Pemilu 2024 berlangsung pada 15 Mei. Namun anggota DPD dan DKI Jakarta itu berucap bahwa seharusnya tidak seperti itu, karena terkesan tidak konsisten setiap 5 tahunnya. Kendati demikian, ia mengaku tidak mempersoalkan usul pemerintah mengenai hari pencoblosan pemilu 2024 mendatang. Natalius Pigai dilaporkan terkait kasus rasisme. Ketua Umum Baranusa melalui Adi Kurniawan melaporkan kasus rasisme yang diarahkan kepada mantan Komisioner Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia Komnas HAM Natalius Pigai ke Bareskrim Mabes Polri. Baranusa melaporkan Pigai terkait dugaan unggahan bernada rasis melalui media sosial Twitter terhadap Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Adapun barang bukti utama yang dibawa oleh Baranusa berupa cuitan Natalius Pigai soal Jokowi, Ganjar, dan Papua. Pada kesempatan yang sama, kuasa hukum Baranusa Muhammad Jainul Arifin membantah laporannya ditolak Polda Metro Jaya. Selain itu, Jainul menyebutkan isu tersebut terkait pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional, nama daerah Jateng, serta mencantumkan nama Jokowi dan Ganjar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Natalius Pigai dinilai mengunggah cuitan bernada rasis terhadap Jokowi dan Ganjar melalui akun Twitter miliknya, @nataliuspigai2, yaitu tentang cuitan yang berisi, "Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Mereka merampok kekayaan kita, mereka bunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri bangsa Papua dengan kata-kata rendahan rasis, monyet dan sampah. Kami bukan rendahan, kita lawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan. Saya penentang ketidakadilan." Demikian diunggah Pigai dalam akun Twitternya. Menurut Adi, setidaknya ada 5 poin yang bakal dilaporkan ke polisi terkait dugaan pelanggaran atas cuitan Natalius Pigai. Kelima poin itu berkisar mulai dari pelanggaran informasi dan transaksi elektronik hingga unsur-unsur provokasi. Lanjutnya juga pasal ujaran kebencian, pasal perbuatan tidak menyenangkan, dan pasal penghinaan kepada kepala negara serta soal unsur-unsur provokasi. Partai Buruh akan dibangkitkan kembali dan ikut pemilu 2024. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Akil mengatakan bahwa sejumlah organisasi serikat pekerja seperti buruh, petani, nelayan, guru, gerakan perempuan, gerakan sosial akan kembali membangkitkan Partai Buruh. Bahkan Partai Buruh berencana ikut menjadi peserta pemilu 2024 dan bersaing dengan partai politik lainnya. Rencananya Partai Buruh akan diresmikan pada tanggal 4 dan 5 Oktober 2024 di Jakarta. Kongres bakal memutuskan banyak hal mendasar terkait Partai Buruh, salah satunya adalah mengesahkan badan pendirian atau pemilik Partai Buruh yang baru. Menurut Said, perbedaan mendasar antara Partai Buruh yang lama dan yang baru, yakni jumlah dukungan. Partai Buruh lama hanya memiliki dukungan satu serikat saja, yakni Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau KSBSI. Sementara itu, Partai Buruh yang baru setidaknya memiliki dukungan 11 organisasi serikat pekerja. Said mengatakan juga kebangkitan Partai Buruh yang baru ini diinisiatif oleh 4 serikat pekerja terbesar, yakni KSPSI, oleh Andi Gani, KSPI, lalu KSBSI, dan KPBI, serta 50 serikat pekerja tingkat nasional. Said juga mengungkapkan faktor utama kebangkitan dari Partai Buruh adalah kekalahan telak karena adanya kehadiran Omnibus Law Cipta Kerja. Butuh partai yang bisa mengakomodasi aspirasi kelompok buruh dan pekerja Indonesia yang juga menjadi basis konstituen mereka. Partai Buruh bercita-cita mensejahterakan negara, memberikan kesempatan hidup yang layak bagi setiap warga dan distribusi kekayaan yang merata. Terima kasih.